solehah saja Neng. Nanti Allah kirim yang soleh. Urusan akhirat, ibu yang punya suami, ibu bikin dosa di dunia, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Tuh, enak bini ya. Di dunia yang bikin dosa suami, tadi istri, sekarang yang bikin dosa suami, di akhirat yang tanggung jawab siapa? Kena lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kursi kayak gini lagi, dia nggak berantem Ustaz ini. Cik, cik, cik. Oke, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kami muliakan para ustadzah, para guru ngaji yang hadir di tengah-tengah kita semua. Emang serba salah kalau yang maju ke depan ustadznya dua. Saya nggak enak hati banget ini sama guru saya duduk di sini. Ini tahu begini saya bawa bangku sendiri tadi. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini bersama guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustadz Mohai. Kami biasa memanggil beliau dengan Ustadz Mohai. Yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama enggak lain guru saya, guru beliau, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Karena beliau nama panjangnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dipanggilnya jadi UJ. Sahabatan dengan beliau, dengan Ustadz Mohai, dulu kita gabung kurang lebih di tahun 2000 berapa itu ya? 2008. Saya pertama kali dengan beliau ketemu di rumahnya Bu Haji Musdalifah. Kenal Musdalifah? Dulu nama lakinya siapa? Astagfirullah, apal banget.
Emak-emak dipancing gosip langsung nyamber aja. Ketemu beliau, ngobrol, masih kencang diingatan saya. Akhirnya kita gabung bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dan semua yang gabung sama beliau namanya semua disingkat-singkatin. Tuh kerjaannya almarhum. Ada dulu Ustadz namanya Ustadz Soleh Mahmud. Ntar dulu, nafsu amat sih. Ini kan lagi mau cerita. Uje manggil. Nih kalau saya nggak salah ceritanya nih Kiai ya. Sini lu. Cik satu. Dulu sebelum dinamain Ustadz Solmed, kita manggilnya Usol. Betul Kiai ya? Ustadz Soleh. Lah yang ribet ntar kalau ada orang sholat, Usolli. Sangkain manggil dia. Dikasih nama Solmed. Saya tanya, kan namanya Soleh Mahmud. Uje, kenapa dinamain Solmed? Lo lihat aja tulisannya Soleh Mahmoed. Tuh sejarahnya. Beliau Ustadz Mohai diambil dari nama panjang beliau Muhammad Hayatuddin Mohai. Oh, Mohai. Kepanjangannya Muhammad Hayatuddin. Saya pengen disingkat namanya ama Uje. Nama lo Zaki Mirza, gua namain Ustadz Jaim. Lo kagak enak dengernya ya. Kalau dipanggil sama MC, mari kita panggil sama-sama Ustadz Jaim. Kurang mantep, udah saya pakai nama saya aja dah, Ustadz Zaki Mirza. Banyak yang dinamain beliau, entah kita kirimin Al-Fatihah buat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Alhamdulillah bisa gabung di sini. Ini saya jujur, seumur-umur ceramah dari tahun 2005 saya keder kalau ceramah model berdua begini. Saya pikir tadi bangkunya atuh lah, pangku-pangkuan Ustadz. Jadi ntar saya sebentar lanjut sama beliau, ntar lanjut lagi. Saya udah izin sama beliau, nanti ada sahabat saya Ustadz Gunawan Mantutu. Sahabat saya waktu zaman dai TPI 2005. Kalau ibu masih ingat dulu 2005 tuh di TPI ada program audisi dai muda. Dai TPI. Belum ada MNC dulu, namanya masih TPI. Masih ingat? Wow, tua semua berarti nih. Saya bareng sama Ustadz Hariri dari Bandung. Ustadz Farid. Ada Ustadz Syaiful Islam Al-Fayage dari Papua. Alhamdulillah Ustadz Gunawan Mantutu on the way ke sini. Insya Allah nanti gabung. Beliau nanti akan mengajak kita semua untuk sama-sama bermuhasabah. Mengevaluasi diri sendiri, ingat salah, ingat dosa, ingat khilaf. Supaya di dunia yang sementara hidup kita nggak jadi sia-sia. Ntar ustadznya hadir, di akhir kita akan bermuhasabah. Kiai izin nih ya, Anda duluan ya. Nanti kalau istilah buah bu, apa yang mau saya sampaikan ini mah bagian kulitnya doang. Bagian kulit, ntar isinya beliau. Ini kalau istilah buah udah gitu buahnya buah duren lagi. Lah kulitnya nggak bakal kepake kan ya. Tapi insya Allah apa yang mau kita sampaikan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang maju nih Ki. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup yang sekali ini tentunya jangan sampai yang sekali isinya cuma sia-sia.
iskariman au mut syahidan. Kalau mau hidup, hiduplah dengan penuh kemuliaan. Kalau udah segen hidup, matilah dalam keadaan syahid fi sabilillah. Ternyata yang namanya laki dengan perempuan itu sudah Allah ciptakan sesuai dengan porsi masing-masing, tugas yang enggak sama, yang berbeda, maka jihadnya perempuan dan jihadnya laki-laki pasti caranya tidak sama. Perempuan itu kalau urusan dunia, akhirat menang banyak. Pokoknya tenang Bu, ibu harus kudu banyak-banyak bersyukur jadi perempuan. Perempuan, sorga di bawah telapak kaki siapa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Urusan akhirat, ibu yang punya suami, ibu bikin dosa di dunia, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Tuh, enak bini ya. Di dunia yang bikin dosa suami, tadi istri, sekarang yang bikin dosa suami, di akhirat yang tanggung jawab siapa? Kena lagi kita. Urusan akhirat. Makanya Allah menyampaikan qu anfusakum wa ahlikum nara. Domirnya itu antum, laki-laki kalian. Qu anfusakum, wahai laki-laki, selamatkan dirimu dulu. Wa ahlikum, keluarga, istri dan anak-anakmu, urusan akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Allah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Urusan akhirat perempuan menang banyak, enggak ditanya sama Allah. Lempengan urusan dunia, suami istri, yang banting tulang siapa? Kurang kenceng, yang banting tulang siapa? Yang peres keringat siapa? Yang cari duit siapa? Yang ngabisin duit? Bagaimana kagak enak itu? Setuju? Oke. Makanya lihat, semua mazhab sepakat. Kiai lurusin nih kalau ada yang salah ya. Semua mazhab sepakat tata cara sholat berjamaah posisi perempuan ada di mana? Laki-laki di mana? Oh kalau begitu Pak Ustadz, perempuan sangat dikucilkan dalam Islam, seolah-olah selalu di belakang. Maaf, justru perempuan harusnya bangga dengan posisi di belakang. Kenapa? Biar kami laki-laki yang melindungi, perempuan belakang. Tenang, ada apa-apa gue yang tanggung jawab tuh. Posisinya udah bener. Ada yang ngaku-ngaku jadi syekh. Perempuan, emak-emak, posisinya disamain sama aki-aki sholatnya. Ketika ditanya mazhabnya bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali. Mazhabnya mazhab apa? Mazhab Soekarno. Udah gitu salamnya pakai diganti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cakep diganti pakai apa? Salam alaihim. Udah nggak usah kita sebut nama pesantrennya ya, cukup dalam hati aja, Azaitun. Gue kesel banget gitu. Lah orang mah kayak beliau nuntut ilmu, sanad ilmunya kudu jelas. Makanya masalah perempuan udah jelas Bu, banyak-banyak bersyukur dah jadi perempuan. Ada laki-laki, badan sehat, perkasa, jauh dari penyakit. Di rumah aja tuh laki-laki nganggur, kira-kira yang dia dapat pahala apa dosa? Dosa. Makanya sepanjang hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 2 tangan yang pernah dicium oleh baginda Rasulullah langsung. Yang pertama putri beliau Fatimah Az-Zahra, yang kedua tangan seorang tukang batu.
Tiap hari cuman mecahin batu, pergi pagi, pulang petang, tangannya hitam. Dicium sama Rasulullah. Apa kata Rasul? Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Laki-laki harus cari nafkah. Kalau ada laki-laki nganggur, dosa apa pahala? Dosa. Laki-laki. Perempuan badan sehat, boto, gemoy, semok, bahenol, jemplon. Di rumah aja ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Jawab, dosa apa pahala? Enak banget loh bu. Padahal yang diurus mungkin cuma 3. Dapur, sumur, kurang kenceng, ulang lagi. Dapur, sumur. Yang paling enak yang ibu urus yang mana? Jawabnya malu-malu tapi kenceng. Maksudnya ganti spray bu. Dapur, sumur, kasur. Enak jadi perempuan. Nah contoh lagi. Ntar kita sambil nanya sama beliau nih. Ada perempuan suaminya meninggal. Saya cuma pengen ngasih fakta, kenyataan. Betapa perempuan itu sangat Allah muliakan dibanding laki-laki. Makanya ada sahabat yang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku siapa orang yang paling pertama harus aku muliakan. Apa jawab Rasul? Ibumu. Yang kedua siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Yang ketiga siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru setelah itu ibunya berapa? Bapaknya? Oh dengerin Pak. Kiai senyum-senyum aja dia. Ibunya berapa? Bapaknya? Oh praktekin Pak. Ibumu. Lihat 3 derajat Allah angkat. Wanita. Istri meninggal. Bisa enggak itu istri yang suaminya wafat, suaminya meninggal. Apa bisa itu istri langsung dinikahi lagi oleh laki-laki lain? Ada namanya masa iddah. Masa tunggu. Kalau ada suami wafat, masa iddahnya 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10. Nih biar masuk ilmunya. Berapa lama? 4 bulan 10. Hitung. Jangan laki baru meninggal seminggu udah pecicilan. Ganjen banget. La ilaha illallah, baru mati itu suami. Seminggu dandan mejeng depan rumah. Blush on yang kanan merah, yang kiri biru. Ada berondong lewat, hai Cin. 4 bulan 10 hari. Kita tanya sama Kiai, kalau yang diceraiin sama suami berapa lama Kiai? Ada mic lagi nggak? Ya, dalam Al-Quran disebutkan salasata kuru. Salasata kuru itu 3 kali suci, 3 kali haid. Kurang lebih 3 bulan 10 hari. Ya. Alhamdulillah tuh dapat ilmu dari kiai kita. Kalau yang suaminya meninggal berapa lama? Kalau yang diceraiin 3 bulan 10 hari. Sekarang ibu kenapa lihat? Sampai Allah jagain 4 bulan 10 hari yang suaminya wafat. Dalam proses membersihkan rahim itu yang pertama. Yang kedua supaya nggak digampangin sama semua laki-laki. Makanya zaman orang tua kita dulu kalau ada perempuan suaminya meninggal, oh nggak ada keluar-keluar rumah, betul nggak?
Di rumah jaga diri, jaga muruah. Tuh lihat. Zaman sekarang Masya Allah, suami baru meninggal seminggu udah posting di Instagram. Alhamdulillah. Lah laki mati alhamdulillah. Itu. Maka perempuan Allah jaga. Meninggal suaminya tunggu 4 bulan 10 hari. Diceraikan suaminya sabar 3 bulan 10 hari. Itu perempuan, Allah muliakan. Laki-laki, saya, Kiai Mohai, bapak-bapak yang hadir, istri meninggal ini siang, kira-kira entar habis maghrib kawin lagi boleh apa kagak Pak? Woi bapak, ini ngapa nafsu amat sih? Boleh nggak kira-kira suami meninggal istrinya siang ini, nanti maghrib dia nikah lagi boleh Bu? Boleh, tapi kagak tahu diri. Apa kata mertua, betul nggak? Tuh. Inilah kenapa Allah memuliakan wanita. Lebih dijaga perempuan itu Bu. La ilaha illallah. Nanti kita minta tambahan ilmu dari Kiai Mohai. Supaya ibu lebih merasa bersyukur jadi wanita. Jadi istri itu enak Bu, la ilaha illallah Bu. Ya. Ada laki bini, ini cerita nih, Bu. Oi, masih hidup? Alhamdulillah. Ini manggut-manggut, paham apa terpesona melihat kita berdua ini kira-kira? Pret. Laki bini ngaji, habis maghrib tuh Pak. Dengerin dah tuh. Lakinya di rombongan bapak-bapak, bininya di rombongan perempuan. Si ustadz yang ceramah bilang begini, Bapak Ibu, betapa indah laki perempuan yang sudah menikah. Karena apapun yang ada di dalam rumah tangga, Allah hitung pahalanya sebagai ibadah. Bahkan dalam urusan nafkah batin, paham nafkah batin? Paham. Nih jangan manggut tapi kagak paham ya. Bahkan urusan nafkah batin, ibadah suami istri, bahkan perempuan ketika menawarkan dirinya kepada suami. Ingat, perempuan yang menawarkan diri kepada suami. Perempuan yang menawarkan diri kepada suami, Allah kasih pahalanya seperti ziarah ke Mekah dan Madinah. Masya Allah. Bu, woi, kok langsung berisik? Hai. Istri menawarkan dirinya kepada suami untuk ibadah, pahalanya sama dengan ziarah kemana? Ke Mekah sama ke Madinah. Itu suaminya manggut-manggut, istrinya juga manggut-manggut, paham. Ilmunya udah dapet. Tibalah malam Jumat. Paham malam Jumat? Sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat sunnah. Kalau malam lain hukumnya apa? Astagfirullahaladzim. Bener-bener Kiai juga jawab lagi. Lah malam Jumat sunnah, malam lain wajib. Pantesan tadi ibu-ibu ada yang datangnya telat ya. Itu saya lihat dari jauh jalannya kok rada-rada miring ini gitu. Ketemulah malam Jumat jam 12 teng. Bininya gerasak gerusuk. Tahu gerasak gerusuk? Tidurnya kagak tenang. Karena lakinya udah nyender aja. Dicolek dari belakang. Orang sini panggilan kesayangan buat suami apa? Bebek. Ya elah makan jengkol bebek. Akang, Kang, punten. Kata suaminya, kenaon? Akang ngantuk tuh? Enggak. Udah tidur? Belum. Kang jam 12, mamah mau minta dianter. Loh,
Jam 12 mau diantar kemana? Mau diantar ziarah Mekah Madinah. Paham? Suaminya kan ngaji tadi bareng ya. Oh kode. Kata suaminya, hah gaskeun. Mama jangankan ziarah Mekah Madinah, papa anterin sampai ke Mesir, hayo katanya. Selesailah wisata ziarah. Bahasanya cakep kan ya? Wisata ziarah. Tapi paham kan? Selesailah wisata ziarah yang pertama jam 12. Jam 2:30 istrinya nyolek-nyolek lagi. Kang, karena atuh ziarah lagi yuk. Kata suaminya, aing mah tahu gini tadi kita nginep di Mekah katanya. Hayalah mama sok atuh. Kan dapat pahala ziarah Mekah Madinah. Selesailah wisata ziarah ronde. Tahap kedua. 10 menit lagi subuh. Istrinya nyolek-nyolek lagi. Kang, mumpung sebentar lagi subuh. Kuy. Yuk ziarah lagi. Suaminya agak kesel, garuk-garuk kepala. Haduh neng, ziarah lagi. Ntar lu pesawat rusak katanya. Begitulah porsi perempuan yang menawarkan dirinya. Bahkan nanti kiai kita akan menambahkan nih urusan yang seperti ini secara keilmuan yang lebih dalam seperti apa. Kalau saya kan hanya tahu teorinya, kalau beliau praktisi. Gitu ya. Ada kitab Bu namanya Adabun Nisa ya. Itu yang mengarang Syekh Abdul Malik bin Habib As-Sulami. Ini kitab membahas tentang adab seorang perempuan khusus kepada suami. Apa kata penulis kitab ini? Ayyumam ra'atin, siapapun seorang istri perempuan, faroshat li zaujiha, kalau dia benahin kasur, paham ya? Ganti spray, benahin kasur buat suaminya. Biti binapsiha, dia ikhlas setelah itu menawarkan diri kepada suaminya. A'toha thawaba mi'atai hijjatin wa umratin. Siapa orang yang sebelum menawarkan dirinya merapihkan kasur, memakai parfum, kata Syekh penulis kitab ini, dia dapat pahala seperti 200 kali haji dan umroh. Masya Allah, enak banget Kiai jadi perempuannya. 200 kali umroh dan haji. Di sini ayah jomblo ayah. Ada yang masih jomblo. Jomblo ada 2 kategori, gadis dan janda. Ada janda di sini, janda. Bu, oi. Ada janda ayah. Ada apa banyak? Mana janda, angkat tangan. Itu yang nunjuk paling semangat, kelamaan janda itu. Ini ada yang nunjuk di depan, ibu umurnya sabaraha ibu? Umurnya sabaraha? Oh ya Allah, umurnya 65. Mudah-mudahan ibu Allah belum kasih jodoh jadi fokus ibadah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada guyon orang Betawi begini, kalau yang masih jomblo belum nikah, kepengen dipanggil haji, nggak usah ribet-ribet. Ntar nikahlah dengan Pak Haji. Lah kalau haji, naik haji setahun sekali. Kalau nikah sama Pak Haji, insya Allah naik hajinya
Tiap hari. Bayangkan ketika suami faroshat li zaujiha, dia rapikan kasur, dia tawarkan dirinya dengan wewangian, dengan kostum, tahu kostum, busana, baju yang paling disukai sama suami, maka dapat pahala seperti 200 kali haji dan umroh. Tapi jangan mentang-mentang habis dapat pahala ini pagi-pagi udah posting di IG. Assalamualaikum semalam haji euy katanya. Beda urusan. Ini motivasi supaya seorang istri itu dia pasrahkan diri, jiwa untuk siapa? Untuk suami. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini sekedar muqaddimah aja. Jadi intinya kita ingin membuka wawasan kepada ibu-ibu, banyak-banyaklah bersyukur jadi wanita, apalagi istri yang punya suami dan anak-anak. Ingat, zaman sekarang ini gara-gara sosmed, apa yang ada kadang jadi tidak nikmat. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Betul nggak? Padahal bisa jadi suami yang sudah ada itu rezeki. Bu, rezeki bukan cuma ini nih. Apa nih? Jari ibu. Ini yang dibilang mata duitan ya model begini. Oke, kita ngaji lebih dalam lagi. Kita minta ilmunya, amalan dan hikmah dari gurunda tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hayatuddin, atau yang biasa panggilan akrab beliau kita panggil Ustadz Mohai. Kepada beliau kami persilahkan. Sip, sudah situ. Suruh diri. Ini suruh duduk, saya suruh diri. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wa salaman may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang kita cintai Ustadz Zaki Mirza, sahabat dakwah, sahabat perjuangan, sudah banyak memberikan kita contoh serta pandangan yang sepertinya sederhana, tetapi itu adalah surga dunia sebagai pembuka surga akhirat. Dan hari ini saya merasa bangga yang kita hormati segenap keluarga besar Al-Irsyad, ternyata jamaah ibu-ibu luar biasa banyaknya. Saya lihat intip di sosial media kegiatan taklim di masjid ini sangat begitu aktif. Insya Allah semua yang hadir saat ini adalah ibu-ibu salehah. Terkhusus dari hati yang paling dalam saya doain ibu-ibu banyak duitnya. Paling kenceng aminnya. Sudah mana solehah, cantik-cantik lagi. Cantik wajahnya, cantik hatinya. Bahkan kalau orang cantik itu cukuplah mau tahu tidak asli cantiknya dengan bangun tidurnya. Seperti pepatah lagu orang Depok. Boleh saya bawain? Al jamil jamilatun
walau qomat minan naum wal qabih qabihatun walau tuzayin kulla yaum. Yang cantik tetap cantik meskipun bangun tidur, yang jelek tetap jelek meski dandan sekaleng kapur. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di akhir waktu duha ini tema kita senang dan bahagia. Ibu udah tahu artinya senang? Ibu udah tahu artinya bahagia? Padahal selama ini yang dicari senang dan bahagia. Tapi ditanya tentang senang bahagia nggak tahu. Dalam bahasa agama banyak. Ada hasanah, ada sa'adah, ada farhan, ada surur. Satu kata bahasa Arab bisa diterjemahkan menjadi 100 kata bahasa Indonesia. Maka sedikit tentang senang dan bahagia. Terkadang kita mencari dua hal ini tapi kita nggak tahu mana itu yang senang, mana yang bahagia. Sehingga akhirnya gara-gara nggak tahu kita tidak bisa memberikan prioritas mana yang bisa menyelamatkan di dunia sampai negeri akhirat, mana yang sekedar hanya untuk kesia-siaan di dunia. Kita mulai dari senang. Apa itu senang? Senang itu lahiriah. Apa itu bahagia? Bahagia itu batiniah. Senang itu mata dengan pemandangannya. Senang itu telinga dengan hiburan musiknya. Senang itu mulut dengan kuliner-kulinernya. Senang itu keperluan tangan, keperluan kaki, keperluan badan. Punya rumah bagus, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya. Oh, ibu-ibu jawab. Senang bisa dibeli, senang bisa terus digapai dengan berlomba. Tetapi ketika hilang hal-hal yang buat senang, hilang juga senangnya. Punya uang sedikit, jalan ke Bali, banyakan Singapura, banyakan lagi Pattaya, banyakan lagi Itali, Prancis, Jerman, dan muter keliling dunia. Habis uangnya, hilang senangnya. Sementara bahagia tidak bisa dibeli. Bahagia bukan di mata, bahagia bukan di telinga, bahagia bukan di mulut, bahagia bukan keperluan yang ada di anggota badan. Bahagia itu ada di dalam hati. Ketika hati diisi oleh Allah, Allah masuk ke dalam hati. Ketika dijemput dengan taat dan ibadah. Taat ibadah yang bagaimana bisa membuat Allah masuk ke dalam hati. Taat dan ibadah yang didasari dengan ilmu agama. Insya. Maka ibu hadir di majlis, di masjid, ngumpul nyari ilmu dalam rangka untuk mencari kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah oleh engkau, kejar urusan akhirat, tapi jangan lupa karena kau masih di dunia, carilah kesenangannya. Maka yang ibu alami, ibu dapati sekarang, ibu sudah bisa mencari prioritas, mana yang cuma senang saja, mana yang bisa bikin bahagia. Kita tidak bisa bedain itu mana. Seolah-olah duit yang buat bahagia. Duit cuma peralatan.
perlengkapan, kebutuhan dan hiburan manusia, belum tentu dia bisa membuat bahagia. Kecuali uangnya bisa membawa dia menghadirkan Allah di dalam hati. Senang mahal harganya, bahagia murah. Bahagia cukup ibu ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat panggil Allah, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Panggil Allah, 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 Allah. Nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya keluarga, nggak punya mertua, nggak punya orang tua, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Tetapi di dalam hatinya ada Allah, bahagia. Insya. Apalagi taat kepada Allah, punya pasangan, punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan, bahagia dan senang dunia dan maka jombloan jomblowati bisa tetap bahagia meskipun tidak punya siapa-siapa di sebelahnya, selama masih ada Allah di dalam hati. Dan mereka yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, mereka cuma punya senang karena tidak Allah dalam hatinya, tidak ada Rasulullah dalam dirinya. Meskipun banyak asetnya, penuh saldo rekeningnya, numpuk bandanya, mereka cuma memenuhi kesenangan mata, telinga, tangan, kaki, duduk di kursi empuk, pergi jalan-jalan kemanapun sampai, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Tetapi itu semua tidak membuat dirinya bahagia. Dia hanya punya sekarang ibu absen. Selama ini yang sudah banyak didapat, lebih banyak senang atau bahagia? Grup A jawab bahagia, alhamdulillah. Grup B 2 nana, alhamdulillah. Grup C dari tadi nggak tengok-tengok ini. Mau minta Ustadz Zaki, Ustadz sebelah kanan, memang dikit. Bu, mau senang apa mau bahagia? Senang dan bahagia. Itulah fitrah. Ibu-ibu untuk bisa bahagia dengan diisi Allah dalam hatinya, harus dibuat senang dulu. Kenapa perempuan tuh harus senang dulu seperti Ustaz Zaki bilang? Karena perempuan itu bentuk daripada perhiasan dunia. Betul nggak? Iya. Perempuan itu perhiasan dan fitrahnya senang dengan perhiasan. Maka jadi suami, Pak, jangan pelit. Punya duit dikit kasih istri. Punya duit banyakkan lagi kasih istri. Kenapa? Karena perempuan itu perhiasan, senangnya ngumpulnya dengan perhiasan. Setuju? Yes. Sebaliknya laki-laki itu fitrahnya mencintai wanita. Nah, lanjutin apa kagak nih? Ya. Dilanjutin apa kagak nih? Ya, ujungnya ntar gak enak. Dan dia gak harus mendapatkan banyak perhatian wanita kalau ibu di rumah menjadi perhiasan yang terbaik. Saya belokin. Ya. Bagaimana bisa seorang suami nengok keluar kalau ibunya rapi?
Siti Aisyah kalau malam bu sebelum tidur dia mandi-mandi rapi-rapi. Semua perhiasannya dipakai di tangan, di gelang. Kemudian Rasulullah masuk dia bunyikan tuh. Ya gelang di kakinya cerik. Pagi-pagi dia lepaskan, dia sederhanakan. Istri para sahabat wangi jelang tidur. Menjelang subuh dia sederhanakan. Sama dengan ibu-ibu di KBP. Kondangan, arisan rapi, wangi, tidur sama laki, daster 3 hari gantung pakai, ngaku. Bu, ibu. Maka menjadilah perhiasan supaya ngumpul dengan perhiasan dimulai mampu memenuhi fitrah laki-laki terpenuhi dengan sebab ibu menjadi istri yang cantik solehah lahir batin supaya masing-masing fitrahnya tercukupi selamat dua-duanya dunia dan nggak harus dia kemana-mana. Di kantor diomelin bos. Di jalan macet, di tengah jalan pas jam 9 udah mulai gelap-gelap ada yang manggil, Aa, apa kata suami? Di rumah juga saya ada. Sampai di rumah ibu nggak mandi, ibu nggak dandan, ibu nggak rapi, pakai daster, bolong-bolong, robek-robek. Sampai di rumah, assalamualaikum, bukanya rapi-rapi, baru buka pintu langsung tangan ibu begini, mana duit? Maka pantas banyak laki-laki stroke mati duluan. Bener apa bener? Iya, harusnya rapi, wangi. Coba dibangkitkan itu lagi bu, seperti sepele. Tadi udah Ustaz Zaki jelaskan. Pahalanya besar. Pahalanya banyak. Kalau tadi ibu jawab sendiri malam Jumat itu sunnah, malam yang lain. Hebat ini. Apalagi kalau habis subuh. Karena yang sunnah afdolnya itu habis subuh. Kata Nabi Godul Basor. Menundukkan pandangan suami. Udah rapi-rapi pakai kemeja, pakai batik, pakai sepatu. Ibu-ibu ternyata sudah standby. Pakai anduk doang. Papa. Insya Allah suami nunduk pandangannya. Gimana nggak nunduk pagi-pagi minta 3 kali. Sampai di kantor begini aja. Bu. Jauh cita-citanya, panjang angannya, tapi urusan yang di dalam. Pernikahan bukan hanya urusan di dalam kamar. Tapi berapa banyak masalah dimulai dari urusan kamar. Incu, era Ustadz Kak Incu. Nggak ada urusan. 50 tahun, 60 tahun. Wangi, rapi. Siap bu, siap. Siap-siap, suami pulang, ibu sudah rapih nungguin. Ya, di mana? Belum datang macet, nggak usah gelisah, nyanyi. Ibu-ibu doyan nyanyi ya? Doyan nyanyi nggak? Nyanyi. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Penggemar Bang Haji semua nih. Apal ya? Kata suami, aku datang kepadamu, sambutlah kedatanganku. Alhamdulillah. Indah, nikmat.
Masakin suami, dandan wangi untuk suami, sambil masak, sambil salawatan dan zikir. Insya Bu, masak sambal zikir, subhanallah, subhanallah, motong cabai, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada yang keras, Allahu Akbar. Urusan kelar, coet sama ulekan pecah. Sambil masak sayur, salawatan, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salamullah, ala yasin. Masakan selesai, pahala dapat, panggil papa makan. Papa makan, mamah nyanyi. Boleh nggak? Nyanyi lagi udah. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Seneng nggak suami? Lahap tidak makannya? Iya, nggak apa-apa di masjid, nggak ada musiknya ya. Iya. Udah rapi wangi, suami pulang, mama maaf papa agak telat, macet, numpuk, lembur. Ibu nggak usah gelisah, pas sampai di rumah suami udah capek, mama udah rapi. Ibu nggak usah nangis, nyanyi lagi. Kalau kurang gerak goyanganku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Salah ngundang ini rupanya. Berapa banyak urusan yang sepele di dalam bisa rusak sampai keluar karena banyak di antara kita hal-hal seperti ini tergeser, lama-lama tergusur, akhirnya Nggak usah jauh-jauh. Bicara ibu tasawuf, ma'rifat, hakikat yang sederhana dulu. Perempuan mah nggak jauh-jauh dah, urusannya di rumah. Bener apa benar? Betul. Suaminya penjahat, suaminya maling, suaminya koruptor, suaminya istrinya salehah, selamat itu penjahat. Karena doanya istri salehah mampu menarik perhatian Allah, dan Allah yang memberi hidayah, kembali dia menjadi suami yang soleh. Suaminya kiai, suaminya habib, suaminya ajengan, suaminya orang soleh, istrinya nggak solehah, celaka eta kiai. Berarti kesimpulannya, derajat tertinggi yang membuat Allah turun tangan pada sakinah rumah tangga adalah istri. Perempuan laki. Kadang kita terlalu idealis. Ustadz, ada anak perempuan umur 26, saya tolong cariin jodoh Ustadz. Siap insya Allah Neng. Yang soleh Ustadz, iya insya Allah, ntar dicoba. Kalau bisa Ustadz, apa itu? Akhlaknya kayak Rasulullah, gantengnya kayak Nabi Yusuf, gagahnya kayak Nabi Musa, baiknya kayak Nabi Ibrahim. Saya jawab sambil ngotot, kagak ada. Kok Ustadz marah begitu? Atuh, kelebihan. Akhirnya saya jawab ke dia, solehah saja Neng, nanti Allah kirim yang soleh. Memantaskan diri, disiapkan oleh dirinya untuk menerima karunia dan anugerah yang sesuai dengan kebutuhannya. Itulah yang dimaksud dengan kufu. Ibu kenapa sih kok sama suami kayak gitu amat? Biarin Ustadz, 10-11 dia selingkuh saya balas. Masya Allah. Bu, laki-laki itu bu, kalaupun ternyata banyak beloknya, cepet baliknya. Maka kenapa para nabi, 124.000 nabi, 313 rasul itu laki-laki.
Karena laki-laki cepat pergerakannya. Laki-laki cepat baliknya. Perempuan lama. Contoh, perempuan kalau udah marah sama teman, sampai ke sendal-sendalnya ikut marah. Kira-kira bener apa betul ya? Mau ngaji ke Al-Irsyad, Cetitin lagi ngambek sama Cejenap. Sampai di pintu masjid, inget sendalnya Cejenap. Ih, ayo Cejenap, balik lagi dia. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ini loh, menjaga hati dan lisan sebagai wasilah jembatan untuk bisa meraih dua, yaitu senang dan bahagia. Senang tidak bisa selamanya, bahagia bisa membawa keselamatan dunia sampai akhirat. Makanya mulutnya ini dijaga. Saya tidak meyakini ketika ada orang ngomong begini, ibu-ibu, Ustadz, dia mulutnya doang jahat, hatinya mah baik. Saya jawab, belum tentu. Bagaimana bisa hatinya baik kalau mulutnya terus bicara jahat? Kenapa Imam Syafi'i itu lebih memprioritaskan dan lebih menekankan ketimbang Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki? Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa niat, ucapan, usolli, nawaitu, kenapa harus dilafatkan? Karena Imam Syafi'i berkeyakinan mulut mampu mengajari hati. Kalau tiap hari mulutnya baik, maka secara otomatis hatinya diajari baik. Kalau tiap hari jutek, judes, julid, usil, bawel, maka secara otomatis dia mengajari hatinya menjadi hati yang hati yang sakit, hati yang hati yang pecah, hati yang kolbun marid, kolbun jamid, qaswatul kolbi, kolbun mayit. Sementara yang selamat di hadapan Allah dan Nabinya adalah kolbun salim. Bu, Ibu, pulang dari sini mulai cek-recek. Selama ini saya sudah lebih banyak senang apa bahagia. Ya Allah, suami udah ngasih rumah, udah ngasih uang. Hanya karena sebab dia salah sedikit, kok saya malah jadi gak selamat karena hatinya ikut rusak. Gara-gara kesalahan satu, ibu perempuan itu kan ahli sejarah. Bener apa bener? 30 tahun nikah sama suami, tahun kedua suami berbuat salah. Tahun ke-30 ngulang lagi. Apa kata istrinya? Ingat enggak? Waktu kita baru nikah 2 tahun, kamu melakukan hal yang sama, sekarang kamu ulang lagi. Berarti kan perempuan ahli sejarah. Ibu kalau lihat suami salah, marahlah. Tapi jangan berubah akhlak. Suami berbuat salah, marahlah. Tapi jangan sampai merusak surganya sendiri. Sebab sepertinya suami salah. Kalau cara ibu salah, di hadapan Allah bukan suami, ibu yang dimurkai. Naudzubillah. Min. Maka ngaji nih. Karena berbuat dosa itu bisa di tempat-tempat umum, juga bisa di masjid. Di masjid membawa iman, selamat. Di kafe tidak bawa iman, tidak selamat. Atau sebaliknya. Di pasar jaga hati, di masjid nggak jaga mulut. Naudzubillah, min. Ini ngaji begini bu, ibu nggak jaga mulut dengan pakaian macam-macam. Ada orang kerudungnya hijau, bajunya merah. Kemudian selendangnya warna oranye. Kalau mulut ini nggak dijaga, ya Allah tuh orang rame amat. Ada ibu-ibu kulitnya hitam gelap, bajunya hijau tua, ya Allah orang tuh kayak ular keket. Bener apa bener? Bener apa bener? Dosa laki-laki di mata
dosa perempuan di mulut. Bener apa bener kira-kira nih? Ya. Maka senang bahagia itu ibu sudah bisa kasih makna. Apa yang sudah ibu dapatkan dari senang, apa yang sudah ibu dapatkan dari bahagia. Kalau selama ini yang datang ke tempat ibu, ke rumah, ke kantong, ke celana, ke rekening baru senang, maka punya PR yang lebih utama. Sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan. Wabtaghi bima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Ya Allah, ternyata selama ini saya cuma senang doang. Dia yang diributin kurang uang, kurang piknik, kurang jalan-jalan, kurang lahan, kurang aset. Sementara berapa banyak di antara kita yang hatinya kosong. Kata Imam Al-Ghazali, ar-ruh fil jasad katoir fil qafas. Ruh di dalam jasad bagaikan burung di dalam sangkar. Dia berlari tuh burung ke atas, ke bawah, depan, belakang. Nggak mau diam. Dan baru diam setelah diberikan asupan makanan. Berapa banyak di antara kita yang nggak pernah lupa dengan makanan jasad. Perutnya bunyi, mulutnya mengaduh, jalannya kakinya ke dapur, tangannya nyendok, mulutnya ngunyah. Nggak pernah lupa dengan makanan fisik kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang lupa dengan ruh yang lapar. Fisiknya terpenuhi, ruh batin jiwa hatinya lapar. Dan itu tidak bisa diobati dipenuhi dengan mobil yang bagus, uang yang banyak. Cuma bisa diisi hati jiwanya dengan agama, makanan hidayah. Supaya Allah bisa masuk ke dalam hati, insya. Kira-kira gimana kalau Allah sudah masuk dalam hati? Senang apa bahagia? Senang dan bahagia. Panggil Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Semua Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta 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 ya Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Lagi Allahu Rabbi. Semua Anta ya Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Sekali lagi Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Allah, Allah. Ibu bangun sepertiga malam setelah sholat, kemudian doa, latihan ngobrol dengan Allah. Kita terlalu banyak manggil manusia, papa, abah, umi, emak, neng, aa, akang, ua, bibi, mamang. Kata Allah, akunya kapan? Akunya kapan? Kemudian Allah ngobrol sama malaikat, hai Jibril, aku tidak pernah mendengar dari mulut si fulana ini memanggil-manggil namaku. Hampir 3 tahun gak pernah nyebut namaku. Tapi aku ingin hari ini dia panggil namaku. Gimana caranya Allah? Terus banyak dikasih sakit gigi. Dikasih sakit gigi, cekot, apa yang dipanggil? Ya Allah, nah gitu dong.
Mahal kita ini manggil Allah kudu ada masalah dulu ya Bu. 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 Assalamualaikum. Latihan. Allahu Rabbi. Nah, kemudian saya kasih tips untuk supaya bisa senang, juga tetap bahagia, jangan jauh dari Al-Qur'an. Ya, Ustaz Zaki keliling Nusantara. Beliau ada kegiatan wakaf Quran. Wakaf Quran. Jadi berapa kota Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Itu dalam rangka membumikan Nusantara dengan Al-Qur'an. Ibu jangan jauhi Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya petunjuk, juga jadi obat hati. Al-Quran itu isinya pedoman. Al-Quran itu isinya bimbi. Al-Quran juga sebagai seni. Al-Quran yang 6.234 ayat. Yang kita kenal 6.666 ayat. 30 juz. 114 surat. 1.027.000 huruf. 77.439 kosakata. Isinya cuma harokat fathah, kasroh, doma, titik 1, 2, 3, tasdid, sukun. Hurufnya ada 30. 3 huruf di rongga mulut. Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, doma ketemu waw. 6 huruf di tenggorokan. Hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf. 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, dhad. 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan, tha, zal, do. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, sod, zai, sin. 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri lidah, lam, ro, nun. 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung, nun, mim. Ulangi bareng-bareng. Jadi obat, jadi bimbingan, syifaun warohmah. Bahkan Bu, seni-seni dunia bisa muncul gara-gara seni Al-Qur'an. Mau lagunya dangdut, pop, jazz, rock, nggak keluar dari lagu-lagu seni Quran. Jadi ibu kalau punya anak, bahkan ibu kalau punya bakat nyanyi bagus, mau hebat nyanyinya lebih bagus lagi, maka hebatkan Al-Qur'an. Ada lagu nih dalam Quran nih Bu, ya namanya lagu Hijaz. Ya wardatan, ini kunci bukan Qurannya. Wastariyati mutilatan tusri biwajidati khatarin natira. Gimana kalau baca Qurannya Ustadz? Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pernah dengar lagu begitu? Itulah namanya lagu Hijaz. Ada nggak lagu selain baca Quran? Seperti lagu-lagu dangdut, pop yang dari lagu Hijaz? Ada. Ya wardatan, lama ku tunggu. Kenapa jadi ke situ nih? Kejujuranmu terkadang harus menebus kekecewaan. Ya wardatan. Ada lagi. Ila kalat tajani wadat tajani imayat fika ya gusnat tasani. Itu namanya lagu Nahawan. Lagu-lagu Quran. Banyak gak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ibu praktekin lagi dalam tadarusan baca Qurannya. Lagu lain ada gak? Ada.
Jagalah hati. Ah itu nahawan. Coba. Jagalah hati. Jangan kau. Jagalah hidup ini. Jagalah. Jangan. Jagalah hati cahaya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Alhamdulillah. Doakan suami biar bisa naik haji. Amin. Ikhlaskan suami biar bisa soleh lagi. Udah salah kenceng lagi. Ya. Na 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 na. Sebelum na 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 na. Lagu apa itu? 5 perkara sebelum lagu Ray. Itu nahawan. Kalau lagu Quran, lagu dangdut, pop, rock, jazz, reggae, pakai lagu hijaz dan nahawan, pasti lagunya sahdu. Dan itulah yang dicintai oleh ibu-ibu. Dimanapun kau berada, nahawan. Takkan ada yang penggemar wali semua ini. Nahawan. Jadi ibu nggak bisa keluar dari seni. Dan kalau sudah bicara seni, maka jangan pernah jauh dari karena Al-Quran insya Allah sesuai dengan tema kita akan membuat kita sampai pada kalimat lahir batin senang dan demikian. Lah ujungnya Udah, gitu doang. Iya. Demikian. Terlalu. Belum ceramah ini belum? Belum. Baru pembukaan. Iya kita kelar maghrib lah kira-kira Bu ini. Ustadz Mantutu mana? Ustadz Mantutu, Ustadz Gunawan Mantutu sudah hadir Ibu. Beliau ini sahabat saya. Kalau dilihat dari casingnya sih orang timur lah ya. Karena aslinya beliau ini dari NTT, Nusa Tenggara Timur, dari Alor. Tapi semenjak sanawiyah atau SMP beliau sudah ada di Bandung. Jadi casingnya casing timur, mesinnya Sunda pisan. Jadi aman ini mah. Ini Ustadz Nawan Mantutu. Siap? Sini. Udah.